Pembelian alutsista dari Rusia oleh beberapa negara termasuk Indonesia dibayang-bayangi ancaman sanksi katsa dari Amerika Serikat. Apa sebenarnya katsa itu? Bagaimana Amerika bisa menjatuhkan sanksi kepada negara lain? Dan apa akibatnya jika Indonesia dikenai sanksi katsa? Kita akan membahasnya dalam video ini. Pertama, apa itu katsa? Katsa merupakan singkatan dari Counter America's Adversaries Through Sanction Act. Apa maksudnya? Mari kita lihat arti kata istilah tersebut. Counter artinya adalah melawan atau menangkal, menentang, dan sebagainya. Intinya adalah melawan. Kemudian, America's Adversaries. Adversaries atau adversary berarti musuh, lawan, atau saingan. Intinya adalah pihak lain yang berlawanan. Jadi, America's Adversaries dapat diartikan sebagai musuh-musuh Amerika. Through Sanction Act berarti melalui tindakan pemberian sanksi. Sehingga, katsa dapat diartikan sebagai usaha melawan musuh-musuh Amerika melalui tindakan pemberian sanksi. Musuh-musuh Amerika yang dimaksud di sini adalah Rusia, Iran, dan Korea Utara. Amerika Serikat menganggap negara-negara tersebut adalah negara-negara yang membahayakan atau menghalangi kepentingan Amerika. Maka, Amerika menerbitkan katsa sebagai upaya melawan atau menangkal negara-negara tersebut. Intinya, katsa bertujuan untuk menghambat kemajuan atau melemahkan ketiga negara yang dianggap musuh Amerika tersebut, yakni Rusia, Iran, dan Korea Utara. Untuk melemahkan negara tersebut, misalnya Rusia, maka Amerika mengancam sanksi kepada negara lain yang membeli alutsista dari Rusia. Katsa adalah Undang-Undang Federal Amerika yang diterbitkan pada tahun 2017 pada masa Presiden Donald Trump. Meskipun Trump menandatangani undang-undang ini, namun Donald Trump sendiri mengeluarkan signing statement bahwa undang-undang ini memiliki cacat atau kekurangan. Dikatakan bahwa karena ketergesa-gesaan mengesahkan undang-undang ini, Kongres memasukkan sejumlah ketentuan yang inkonstitusional. Reaksi negatif juga datang dari beberapa negara Eropa, di antaranya Jerman dan Austria, yang menyatakan bahwa katsa memberikan dampak buruk bagi hubungan Eropa-Amerika. Hal ini karena dalam katsa, ancaman sanksi tidak hanya terkait pembelian persenjataan dari Rusia, tetapi juga terkait dengan proyek pipa gas Rusia. Padahal Jerman sangat tergantung terhadap pasokan gas dari Rusia. Reaksi negatif lainnya juga datang dari Perancis. Perancis menilai bahwa sanksi katsa adalah hal yang ilegal dalam hukum internasional karena jangkauan ekstrateritorial, yakni menjangkau wilayah di luar wilayah hukum Amerika Serikat. Tentu, reaksi yang lebih keras juga datang dari negara-negara lain yang bukan sekutu dekat Amerika. Siapa saja yang dapat terkena sanksi katsa? Yang dapat terkena sanksi katsa adalah person, baik itu United States person maupun foreign person. Person dalam istilah hukum mencakup orang atau individu dan entitas atau badan hukum. Entitas ini bisa berupa perusahaan, lembaga, hingga negara. Jadi, sanksi katsa dapat dikenakan kepada individual, perusahaan, lembaga, atau negara. Katsa sebagai undang-undang federal tentu mengikat warga negara Amerika Serikat dan badan-badan hukum di bawah yurisdiksi Amerika. Tapi bagaimana Amerika bisa menjatuhkan sanksi kepada bukan warga negara Amerika atau kepada negara lain? Tentu saja, Amerika tidak berhak menjatuhkan sanksi secara langsung, misalnya menangkap atau menjatuhkan denda terhadap yang bukan warganya. Tetapi, sanksi yang diberikan kaitannya adalah ketika orang atau entitas tersebut berhubungan dengan Amerika Serikat. Misalnya, melarang memasuki Amerika Serikat, membekukan aset atau properti yang berada di Amerika, atau melarang melakukan ekspor dan impor ke Amerika Serikat. Jadi, Amerika dapat menjatuhkan sanksi kepada negara lain karena negara lain tersebut membutuhkan hubungan dengan Amerika, misalnya hubungan dagang. Karena Amerika merupakan kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh, maka Amerika bisa bertindak mengatur-ngatur negara lain. Contoh analogi gampangnya begini, bisakah Indonesia mengatur Australia agar wanita-wanita di Australia menutup aurat? Tentu saja tidak bisa, tidak mungkin mereka menurutinya. Tapi, Indonesia bisa meminta Australia untuk menyembelih sapinya sesuai dengan syariat Islam, dan Australia menurutinya. Kenapa? Karena Australia butuh bisa menjual daging sapinya ke Indonesia. Karena Indonesia hanya mau membeli daging halal, maka peternakan-peternakan di Australia
mempekerjakan juru sembelih muslim dan menyembelih sesuai syariat Islam. Ini agar daging sapi produksi mereka bisa dijual ke negara-negara muslim, salah satunya Indonesia. Intinya, ketika kita dibutuhkan, kita bisa mengatur-ngatur orang lain. Semakin besar kebutuhan orang lain kepada kita bisa semakin semena-mena. Dan itu juga yang terjadi dalam hubungan antar negara. Sekarang, apa saja sanksi yang bisa diberikan dalam Undang-Undang Qadsha ini? Sanksi yang diatur berbeda-beda terkait hubungan dengan Iran, Rusia, dan Korea Utara. Di sini, kita akan bahas sanksi yang berkaitan dengan Rusia. Sanksi ini tidak hanya terkait pembelian senjata dari Rusia. Sanksi Qadsha bisa diberikan kepada pihak yang terlibat dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, melakukan transaksi dengan pemerintah Rusia di sektor intelijen dan pertahanan. Kedua, terlibat dalam pembangunan dan pengembangan pipa gas di Rusia. Ketiga, terlibat dalam investasi dan fasilitasi privatisasi aset yang dimiliki negara Rusia. Keempat, terlibat dalam pengiriman senjata Rusia ke Suriah. Jadi, Qadsha ini memang bertujuan untuk melemahkan negara-negara yang dianggap musuh Amerika, salah satunya Rusia. Bentuk ancaman sanksi dijabarkan dalam Section 235 Undang-Undang Qadsha ini, yaitu: yang pertama, pemerintah Amerika bisa memerintahkan Bank Ekspor-Impor Amerika untuk tidak memberikan pelayanan transaksi ekspor-impor ke Amerika terhadap pihak yang diberi sanksi. Sanksi berikutnya, sanksi ekspor. Pemerintah Amerika tidak memberikan izin untuk ekspor barang maupun teknologi kepada pihak yang terkena sanksi. Artinya, orang, perusahaan, atau negara yang terkena sanksi tidak dapat mengimpor barang dari Amerika Serikat. Ketiga, melarang institusi keuangan Amerika untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang dikenai sanksi Qadsha. Keempat, pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional yang terdapat wakil Amerika di dalamnya, maka perwakilan Amerika akan memberikan suara untuk tidak memberikan pinjaman kepada pihak yang disanksi. Kelima, di blacklist dari institusi finansial, baik institusi finansial di bawah hukum Amerika maupun institusi internasional yang terdapat Amerika di dalamnya. Berikutnya, sanksi pengadaan atau impor. Amerika Serikat tidak akan mengimpor atau membeli barang dan jasa dari pihak yang terkena sanksi. Lalu, pemerintah Amerika bisa melarang bank di Amerika melakukan transaksi keuangan atau pertukaran mata uang terhadap pihak yang terkena sanksi Qadsha. Dan yang terakhir, sanksi terhadap tokoh-tokoh kunci, misalnya pimpinan perusahaan atau pejabat tinggi negara yang terkena sanksi. Sehingga orang-orang tersebut tidak bisa memasuki wilayah Amerika Serikat, atau jika punya aset atau properti di Amerika, aset tersebut dibekukan. Seandainya Indonesia terkena sanksi Qadsha, apa yang akan terjadi? Efek sanksi ini bisa bervariasi tergantung bentuk sanksi yang diberikan. Mungkin yang paling berat adalah sanksi impor. Amerika menyetop impor barang dari Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia dan Amerika, nilai ekspor Indonesia ke Amerika pada tahun 2020 senilai 18,6 miliar dolar atau sekitar 264 triliun rupiah. Jika Amerika menghentikan impor barang dari Indonesia, maka Indonesia berpotensi kehilangan devisa senilai 264 triliun per tahun. Ekspor Indonesia ke Amerika, salah satu komoditasnya adalah pakaian jadi dan sepatu. Merek-merek seperti Nike, Vans, Gap, Victoria's Secret, dan lain-lain banyak yang dibuat di pabrik-pabrik garment dan sepatu di Indonesia. Termasuk juga merek non-Amerika seperti Adidas, ada juga yang dibuat di Indonesia dan diekspor ke Amerika. Tapi, pabrik-pabrik ini tidak dimiliki oleh merek tersebut. Mereka hanya pesan produk-produknya dibuat di pabrik di Indonesia. Jika Amerika menghentikan impor dari Indonesia, maka merek tersebut tinggal mengalihkan order pembuatan produknya ke pabrik di negara lain, semisal Vietnam, Malaysia, India, Myanmar, atau Cina. Pabrik-pabrik garment dan sepatu di Indonesia, pemiliknya biasanya orang Korea, India, Taiwan, atau Cina. Jika tidak ada order, mereka akan merelokasi pabriknya ke negara lain, ke Vietnam atau Malaysia. Akibatnya, ribuan buruh pabrik bisa kehilangan pekerjaan, pengangguran meningkat, dan pemerintah pusing. Tapi, itu adalah skenario sanksi terburuk. Sebenarnya, kecil kemungkinan Amerika memberikan sanksi sejauh itu, karena itu juga akan memberikan kerugian bagi Amerika sendiri.
Sanksi yang mungkin masuk akal diberikan adalah embargo produk-produk pertahanan, diantaranya komponen atau suku cadang alutsista. Hal ini bisa berakibat banyak alutsista buatan Amerika yang dimiliki Indonesia menjadi tidak berfungsi. Misalnya pesawat tempur. Beberapa suku cadang pesawat tempur secara berkala harus diganti. Jika suplai suku cadang terhenti, maka pesawat tersebut tidak layak terbang. Kekuatan militer akan berkurang. Resiko ini tentu harus dipertimbangkan, mengingat banyak alutsista yang dimiliki Indonesia merupakan buatan Amerika atau alutsista buatan negara lain semisal T-50 Golden Eagle atau Super Tucano, namun mesin dan komponen di dalamnya buatan perusahaan Amerika. Jika diembargo suku cadang, maka alutsista ini satu persatu akan menjadi tidak berfungsi. Jangan sampai penambahan beberapa pesawat baru justru menyebabkan lebih banyak pesawat lama yang menjadi tidak berfungsi. Bukannya tambah kuat, justru menjadi lebih lemah. Tetapi, tidak ada kepastian hukum dalam pemberian sanksi CAATSA. Tidak semua negara yang membeli alutsista Rusia otomatis terkena sanksi CAATSA. Contohnya India. Meskipun India membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, namun Amerika tidak menjatuhkan sanksi CAATSA kepada India. Ini bukan karena India berkelakuan baik atau bersikap sopan, juga bukan pilih kasih karena Amerika menyayangi India, tetapi karena India memiliki posisi tawar yang kuat terhadap Amerika Serikat. Nilai perdagangan India-Amerika hampir 10 kali lipatnya dibandingkan perdagangan Indonesia-Amerika. Selain itu, pemberian sanksi kepada India justru akan mempererat hubungan India dengan Rusia yang tentunya memperkuat Rusia dan merugikan Amerika. Amerika juga membutuhkan India sebagai sekutu untuk menghadapi China. Sebagaimana diketahui, India memiliki perseteruan terkait sengketa perbatasan dengan China. Pembuatan undang-undang CAATSA dilandasi untuk mendukung kepentingan Amerika. Maka, faktor utama dalam penerapannya bukan penegakan undang-undang, tapi faktor utamanya adalah kepentingan dan keuntungan Amerika sendiri. Artinya, jika Indonesia bersikeras ingin membeli alutsista dari Rusia, Indonesia harus pintar-pintar memainkan posisi tawar terhadap Amerika, sehingga Amerika tidak berani menjatuhkan sanksi CAATSA kepada Indonesia. Selain tentunya, dalam jangka panjang, kekuatan ekonomi Indonesia harus diperkuat, sehingga tidak mudah didikte oleh negara lain. Sampai jumpa.